hidup, perpisahan, dan imbalan. Kitab Nashoihul Ibad. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, karena sesungguhnya engkau akan meninggal. Cintailah orang yang engkau kehendaki, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya, dan kerjakanlah apa yang kamu inginkan, karena sesungguhnya engkau pasti akan mendapat imbalannya. Tata krama, kesabaran, dan wara. Kitab Nashoihul Ibad. Barang siapa yang tidak memiliki tata krama, berarti ia tidak berilmu. Barang siapa yang tidak punya kesabaran, berarti ia tidak beragama. Dan barang siapa yang tidak memiliki sifat wara dalam dirinya, maka tidak ada tempat baginya di sisi Tuhan. Manusia dalam pandangan Allah Ta'ala, diri sendiri dan orang lain. Kitab Nashoihul Ibad. Jadilah engkau orang yang paling baik dalam pandangan Allah Ta'ala. Jadilah engkau orang yang paling hina dalam pandanganmu sendiri. Dan jadilah engkau orang yang sewajarnya dalam pandangan orang lain. Kekayaan, kekuatan, dan kemenangan. Kitab Nashoihul Ibad. Barang siapa yang keluar dari kehinaan maksiat menuju pada kemuliaan taat, maka Allah Ta'ala akan menjadikannya sebagai orang yang kaya tanpa harta, kuat tanpa pasukan, dan menang tanpa bala bantuan. Tanda orang yang beriman. Kitab Nashoihul Ibad. Nabi Muhammad bertanya lagi, apa ciri iman kalian? Para sahabat menjawab, kami tetap bersabar menghadapi musibah, bersyukur atas kelapangan, dan rela dengan apa yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Yang paling beribadah, zuhud, dan kaya. Kitab Nashoihul Ibad. Kerjakanlah apa yang telah diwajibkan Allah Ta'ala kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling beribadah. Jauhilah larangannya, maka kamu akan menjadi orang paling zuhud, dan puaslah dengan apa yang telah diberikan Allah Ta'ala kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Menguasai, dikuasai, dan mengimbangi. Kitab Nashoihul Ibad. Berikanlah manfaat pertolongan kepada siapapun, niscaya engkau akan menguasainya. Mintalah bantuan kepada siapapun, niscaya engkau juga akan dikuasainya. Dan cukuplah dirimu sendiri dari siapapun, niscaya engkau akan seimbang dengannya. Hari, bulan, dan amal perbuatan yang paling baik. Kitab Nashoihul Ibad. Hari yang paling baik adalah hari Jumat. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan, dan sebaik-baik amal perbuatan adalah sholat fardu tepat pada waktunya. Tersesat, sengsara, dan terhina. Kitab Nashoihul Ibad. Barang siapa berpegang teguh pada akalnya, maka ia akan tersesat. Barang siapa mencari kecukupan dengan harta bendanya, maka ia akan menemui kesengsaraan. Dan barang siapa mencari kemuliaan dari sesama makhluk, maka ia akan terhina. Cinta, ifah, dan pangkal keyakinan. Kitab Nashoihul Ibad. Cinta kepada Allah Ta'ala itu adalah asas makrifat. Ifah enggan itu tandanya yakin, dan pangkal keyakinan itu adalah takwa dan ridha terhadap takdir Allah Ta'ala. Tamak, taat, dan qanaah. Kitab Nashoihul Ibad. Tertulis di dalam Taurat, orang yang tamat adalah sengsara meskipun memiliki dunia. Orang yang taat kepada Allah Ta'ala akan disenangi meskipun ia seorang hamba sahaya. Dan orang yang qanaah merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala adalah kaya meskipun kelaparan, takut, senang, dan dekat. Kitab Nashoihul Ibad. Setiap orang yang merasa takut itu akan lari. Setiap orang yang senang pasti akan mencari. Dan setiap orang yang dekat dengan Allah Ta'ala pasti akan merasa asing dengan makhluk. Pokok dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Kitab Nashoihul Ibad. Pokok dari setiap kebaikan di dunia dan akhirat adalah takut kepada Allah Ta'ala. Kunci dunia itu
adalah perut yang kenyang, sedangkan kunci akhirat adalah perut yang lapar. Makna dari ibadah. Kitab Nashoihul Ibad. Ibadah itu adalah kesempatan kerja, kiosnya adalah mengasingkan diri, modalnya adalah takwa, dan keuntungannya adalah masuk surga. Penyempurnaan amal perbuatan manusia. Kitab Nashoihul Ibad. 4 perkara dapat disempurnakan dengan 4 perkara, yaitu kesempurnaan salat dengan sujud sahwi, kesempurnaan puasa dengan zakat fitrah, kesempurnaan haji dengan membayar fidyah, dan kesempurnaan iman dengan jihad fisabilillah.